Nagasaribu adalah sebuah dusun yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Tapanuli Utara, Kecamatan Ciborong-Borong, Desa Pohanjahe. Dusun ini memiliki penduduk yang berjumlah 100 kakak dan mayoritas penduduk beragama Kristen. Ketika ingin mengunjungi desa ini, maka waktu yang harus ditempuh untuk sampai ke desa adalah sekitar 2 jam dari Ciborong-Borong, dan desa ini dapat diakses menggunakan kendaraan seperti sepeda motor ataupun mobil. Desa Nagasaribu merupakan salah satu desa yang masih memiliki sistem dan susunan adat yang jelas dan masih dilestarikan hingga kini. Ini terlihat dari gelar Desa Nagasaribu sebagai wilayah adat dan juga kepemilikan atas hutan adat mereka sendiri. Namun, Desa Nagasaribu sampai saat ini masih dihantui oleh suatu bahaya besar yang mengancam wilayah dan kesejahteraan mereka yang dilakukan oleh pihak asing. Di tengah kondisi mereka yang sedang terancam dan sedang berjuang, sebuah lembaga sosial yang bernama Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat atau KSPPM hadir untuk mendampingi Desa Nagasaribu agar mendapatkan kembali haknya dan juga mendapatkan kembali kesejahteraan mereka yang telah terkikis. Sejarah Nagasaribu tempo dulu sebelum datangnya TPL sangat baik, dan kehidupan di sini bisa dibilang sangat cukup lah. Karena dari sini dulu banyak anak-anak sekolah, itu yang menunjukkan manusia ini produktif. Artinya pendapatan di sini normal, bisa menjadi kebutuhan bagi anak-anak sekolah. Walaupun jauh, anak Nagasaribu itu bisa mampu membimbing mereka sampai ke perguruan tinggi yang dulu. Nah, setelah datangnya perusahaan tahun, apalagi TPL ini tahun 2002 tapi aktif tahun 2003, ekonomi masyarakat di sini jauh rusak daripada yang dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena anak-anak sekarang ini tidak ada lagi minat untuk mau bersekolah, karena melihat daripada sisi kehidupan orang tuanya merasa tidak mampu. Tentang Nagasaribu sebelum datang TPL atau Lestari, dulu kata mertuaku sekarang masih hidup. Sebelum datang itu hasil dari kemenyaan itu bagus, bisa lah dibuat itu menyekolahkan anak, perekonomian cukup, baguslah di situ, mata air bagus, untuk pendidikan bagus, kesehatan juga bagus. Tapi sejak udah datang dia tahun 30 tahun yang lalu, perekonomian jadi merosot karena hama yang di eukaliptus itu jadi datang ke Nagasaribu ini langsung kemenyan itu gak bagus lagi karena dia udah kekeringan dihisap oleh eukaliptus, dan juga tanam-tanaman di sini sudah jadi seperti cabai, sudah jadi cepat dia busuk basah dan kering. Jadi penghasilan seperti kopi pun penyakitnya sudah makin banyak sekarang. Sangat, apalah aku bilang, mengganggu atau merusak penghasilan daripada masyarakat, terutama di dalam penggembalaan kerbau ini, termasuk hutan sana, karena sudah mereka kerjain itu, sangat sulitlah untuk menggembalakan kerbau. Dan mereka juga kami lihat sangat merusak usaha masyarakat itu. Kenapa saya bilang demikian? Karena mereka membuang yaitu bekas-bekas penyemprotan itu, sehingga kerbau yang kami gembalakan ini memakan rumput yang mereka semprot itu. Jadi terpaksa banyaklah kerbau ini mengalami penyakit sehingga matilah. Kerbau yang meninggal
Itu termasuk kerbau saya juga itu. Ada 8 ekor lah selama 2 tahun ini. Salah satu lokasi sawah tempat kita mencari nafkah atau padi. Nah, untuk lokasi ini namanya Aik Sibongbong. Nah, kebetulan untuk lokasi ini adalah salah satu hilirnya sungai yang berasal dari wilayah TPL, sehingga pada saat ini wilayah kita itu persawahan kita itu sedang sering dilanda banjir, sehingga seperti yang terjadi pada saat ini, sebagian sawah-sawah ini sudah tertutupi oleh longsor yang terjadi pada bulan Februari kemarin, yang kebetulan pas musim hujan. Nah, untuk di hulu itu sebenarnya sudah terjadi itu penebangan secara liar ataupun penanaman eukaliptus yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang bahkan mereka menutupi mata air dari hulunya sumber air Sibongbong, sehingga ketika terjadi hujan itu air itu sudah tidak bisa lagi tertampung atau resapan sudah tidak ada lagi karena pembabatan hutan itu sudah cukup liar dilakukan oleh TPL ataupun tidak ada lagi batasan-batasan yang dilakukan oleh TPL, sehingga kami yang di hilir yang mayoritas itu hampir 80% itu persawahan masyarakat adat Nagasaribu yang menjadi penyebab dari aktivitas TPL yang saat ini yang di hulu membabat hutan itu, sehingga kami yang di hilir menjadi dampaknya. Salah satu kerugian kami itu bukan hanya dari persawahan juga, karena ini juga salah satu air yang dikelola oleh masyarakat Gunandolok, Kabupaten Toba untuk diproduksi sebagai air minum. Sejak kami sudah berjuang di Nagasaribu ini, kami merasa pahit dan ngeri. Karena kami di Nagasaribu persaudaraan jadi putus. Istilahnya bapak sama anak sudah putus, adik sama abang sudah putus. Karena sejak datangnya TPL ini. Jadi kami sekarang ini di Nagasaribu ini jadi terbelah dua. Jadi kami sebagai kaum ibu, kami ingin bersatu, membuat organisasi tentang kaum ibu perempuan, karena para ibu inilah yang merasa bagaimana pahitnya tentang tanah ini. Karena memang kami ini yang merasa kami kan makan dari tanah ini, kami olah jadi membuat hasil untuk bisa kami perjuangkan untuk menyekolahkan anak. Jadi kami ingin dan membuat sesuatu organisasi di Nagasaribu ini agar kami bersatu kembali. Seperti akulah ini sudah pernah aku pergi ke Jakarta, ke Medan, ke Bali. Itu juga yang kami bahas tentang iklim ini, bagaimana menyesuaikan dengan iklim biar bisa kami bekerja membuat organisasi bagus di dalam desa kami ini, agar keharmonisan perekonomian bagus dengan baik dan kami bisa menyekolahkan anak kami. Yang kita lakukan dari 2016 itu termasuk aksi lah atau demo bahasanya. Yang saya ingat itu betul itu kita 2 kali ke kabupaten bertemu dengan bupati, 2 kali juga ke kantor DPR, 2 kali di Medan, 1 kali di Istana Negara dan ketemu dengan Jokowi dan di Menteri LHK. Di samping audiensi yang mungkin sudah nggak kehitung kalau audiensinya nggak kehitung. Termasuk juga kita meminta kepada lembaga tes PPM ini untuk diajari di bidang hukum, pertanian dan
yang lain lah pokoknya untuk kehidupan masyarakat ini. Kira-kira yang perlu untuk kebutuhan Naga Saribu. Udah banyak yang terlalu terkait aksi ini. Ya mungkin yang saya ingat persis itu karena ada sejarahnya. Tapi yang jelas kalau audiensinya sudah nggak kehitung lah kalau audiensi. Dan mempertahankan tanah ini ya termasuk dari pihak TPL, ya kita tuh mengusir mereka dari wilayah kita. Sekaligus juga menjaganya dengan cara menanam atau memulihkan hutan itu menjadi hutan lagi yang sudah gundul. Misalnya gini, kita mendatangkan bibit, langsung kita tanam di sana, tanaman berbuah juga. Saya dari Masilalahi, Direktur Program di KSPPN, sebuah NGO yang mendampingi petani dan masyarakat adat di Sumatera Utara. Nah, kami melihat bahwa perjuangan masyarakat adat Onan Harbangan Naga Saribu adalah perjuangan mempertahankan wilayah adatnya, mempertahankan identitasnya sebagai masyarakat adat Batak, di mana wilayah adat mereka itu masuk sebagian besar masuk ke kawasan hutan negara yang kemudian itu diberikan izin konsesi kepada sebuah perusahaan Pulp and Paper atau PT Toba Pelestari. Nah, sejak kehadiran PT TPL memang banyak hal yang mereka alami. Ada banyak dampak buruk yang mereka alami terkait dengan hilangnya hak atas tanah mereka, lingkungan yang rusak, hilangnya sumber pendapatan atau sumber ekonomi dari kemudian ada banyak dampak yang ditimbulkan sejak kehadiran perusahaan tersebut dan bahkan ada konflik sosial di tengah masyarakat. Nah, kami melihat bahwa masyarakat adat Onan Harbangan ini adalah masyarakat yang gigih berjuang ya. Jadi perjuangan mereka bukan karena dorongan orang lain, tapi itu lahir dari apa yang mereka tuntut gitu. Jadi bukan karena diprovokasi orang lain, bukan karena diprovokasi KSPPM atau yang lainnya, tapi mereka murni berjuang untuk identitas mereka sebagai orang Batak, di mana bagi orang Batak tanah itu adalah identitas. Tanah do marga, marga do tanah. Artinya bahwa tanah itu adalah marganya, marga itu adalah tanahnya gitu. Jadi mereka berjuang untuk keberlanjutan identitas mereka sebagai masyarakat adat. Di samping itu juga masyarakat adat Onan Harbangan ini adalah masyarakat adat yang berjuang untuk lingkungan yang lebih baik ke depan. Jadi perjuangan mereka bukan perjuangan kelompok atau individu, tapi sebenarnya sedang menyelamatkan kita semua. Karena dengan mereka menyelamatkan hutan adatnya, maka mereka juga menyelamatkan lingkungan yang saat ini kondisinya sudah sangat kritis. Kita kan menyadari bahwa saat ini kita mengalami krisis iklim yang cukup berat. Nah, masyarakat adat adalah sebenarnya mitra strategis pemerintah dan kita semua untuk mengatasi perubahan iklim tersebut dengan memelihara atau melestarikan hutan adatnya. Jadi sebagai pendamping kami itu sangat mengapresiasi ya perjuangan masyarakat adat Onan Harbangan Naga Saribu. Mereka itu gigih, mereka juga mau belajar, saling membangun kepercayaan, membangun kolektivitasnya kembali, relasi sosial mereka yang sangat kuat, dan itu yang membuat mereka berhasil. Dan mereka saat ini sudah mendapatkan SK hutan adat dari pemerintah Indonesia. Artinya mereka berdaulat mengelola wilayah adat mereka. Itu berkat usaha mereka, bukan berkat pendamping, bukan kita hanya orang luar yang support mereka, tapi yang memenangkan perjuangan ini adalah masyarakat adat itu sendiri. Selamat buat Onan Harbangan, masyarakat adat Onan Harbangan. Semoga tetap melestarikan hutannya dan ekonominya juga meningkat. Terima kasih. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space.